Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang uang. Nah, ada yang tahu nggak uang itu apa? Uang adalah alat tukar yang ya benar. Jadi uang adalah alat tukar yang biasa kita gunakan untuk transaksi. Transaksi itu kan artinya apa sih? Timbal balik gitu ya. Nah, uang, kita bicara soal uang. Uang itu dulu apakah pakai uang kertas seperti sekarang? Nah, yang kita punya uang seperti apa? Yang ibu punya ada uang koin dan uang dompet saya mana ya? Coba sebentar. Oke, uang koin, kemudian ada uang kertas, uang apa lagi? Dan uang-uang yang lain. Yang kita gunakan sekarang adalah uang yang biasa kita gunakan adalah uang kertas, uang koin seperti itu ya. Nah, apakah dulu juga pakai uang kertas dan uang koin? Jawabannya enggak. Dulu sebelum adanya uang, kita bertransaksi dengan metode barter. Apa itu barter? Yaitu kita saling bertukar barang dengan nilai yang sama. Misalnya kita mau beli buku kemudian ditukarkan dengan mungkin kita tukar dengan hasil pertanian atau hasil perkebunan seperti pisang, sesisir atau apa gitu. Jadi dulu belum pakai uang, dulu kita menukar barang dengan barang yang harganya kita asumsikan itu selaras gitu, senilai gitu. Jadi nggak boleh kurang. Jadi misalnya kita mau beli tanah, terus kita barternya dengan daun, nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi harus setara, harus senilai gitu. Nah, fungsi uang itu apa sih? Nah, fungsi uang itu pertama fungsinya adalah alat tukar ya. Tentunya alat tukar umum, yaitu uang yang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural, barter. Kemudian sebagai satuan hitung, yaitu uang yang berfungsi untuk menentukan nilai dan suatu barang atau jasa serta menentukan besar harganya. Jadi yang tadi dibilang sama ibu bahwa kalau kita barter kan harus senilai tuh harganya. Nah, itulah untuk tolak ukur, ini harganya berapa nih. Jadi pakai tolak ukurnya adalah dengan uang gitu. Nah, itu ada lagi namanya fungsi turunan atau fungsi sekunder. Ya, itu pertama ada sebagai alat pembayaran. Yang biasa kita gunakan yaitu kita biasa untuk membayar uang sewa rumah, kontrakan gitu ya, uang rental dan sebagainya, uang pajak, kita bayar pajak kan, iuran dan lain sebagainya. Nah, sebagai pembayaran hutang juga kan, misal kita ngutang, ya pokoknya intinya kayak gitu ya, kita bayar hutang, kan kita menggunakan uang itu untuk membayar hutang. Lanjut ada untuk menimbun kekayaan. Nah, siapa di sini yang diajarkan oleh orang tuanya atau mungkin inisiatif sendiri untuk menabung. Nah, itulah fungsinya. Ya, fungsinya adalah untuk menimbun kekayaan kita. Jadi misalnya kita dapat 10.000 nih,
kita jajanin 5.000. Nah, 5.000-nya kita timbun untuk kekayaan kita. Misalnya kita mau beli apa, di kemudian hari itu kita timbun dulu kekayaan kita. Nah, itu fungsi dari uang bisa ditimbun gitu ya guys. Ya anak-anak ya, bisa disimpan terlebih dahulu yang nantinya untuk mempermudah pertukaran di masa mendatang. Misalnya kamu mau beli bukunya harganya 50.000, kalian cuma dapat uang sehari itu 10.000. Nah, kalian jajanin 5.000, sisa 5.000. Oke. Sisa 5.000, kemudian terus menerus sampai 10 hari, akhirnya mendapatkan 50.000 dan bisa membeli buku ini gitu. Kemudian untuk alat pembentukan modal atau pemindahan modal, yaitu uang yang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik digunakan sendiri maupun dipinjamkan pada orang lain yang membutuhkan modal untuk usaha. Misalnya kamu mau buat usaha, mau bikin warung gitu kan. Warung kita harus belanja untuk barang-barang yang harus kita perdagangkan. Nah, itu kita butuh modal, dan modalnya itu uang. Kemudian untuk meminjamkan. Nah, untuk meminjamkan itu seperti misalnya teman kalian ini membutuhkan modal untuk usahanya. Misal kamu nggak mau usaha lah, misal kamu nggak ngerti cara usaha. Nah, teman kamu tuh bisa kamu tuh yakin teman kamu bisa. Nah, dia punya proposal usaha atau punya rencana usaha yang menurut kamu tuh kayaknya berhasil nih kalau misalnya dia lakuin ini gitu. Nah, akhirnya dengan keinginan kamu menyalurkan modal untuk membantu permudahan teman kamu usaha. Nanti kamu dapat ya sebesar berapa persen modal yang kamu berikan kepada teman kamu itu. Jadi labanya nanti dibagi sebesar berapa persen kamu ikut andil dalam permodalan gitu. Selanjutnya ada sebagai ukuran harga atau pengukur nilai, yaitu fungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian ada jenis-jenis uang. Nah, yang tadi Ibu jelaskan, yang tadi Ibu beritahu, kita itu punya uang. Mana tadi? Nah, ini dia. Uang koin, ya kan? Ini namanya uang koin. Atau apa nih? Misalnya di sini uang koin tuh maksudnya uang jenis apa? Uang yang berjenis logam. Ini berjenis logam, yaitu dia tuh jenis uang yang berdasarkan bahannya, ya kan? Ya kan logam nih. Kalau dulu ada yang warna emas, warna kuningan gitu namanya, tapi sekarang udah nggak ada ya. Kita pakai perak ya, ini namanya perak ya. Ya seperti itulah. Namanya uang logam, uang yang terbuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu pula. Uang yang terbuat dari logam pada umumnya memiliki nilai nominal kecil nih, kayak gini. Ini kan gope 500 perak. Terus ada lagi 200 perak, 100 perak. Dulu ada 50 perak, tapi sekarang 50 perak tuh udah jarang banget. Dan sekarang ada 1000. Udah 1000-nya tuh yang menurut Ibu yang paling mulus, bisa buat kerokan. Lanjut. Kemudian ada uang kertas, seperti yang tadi Ibu berikan contoh. Ibu memberikan contoh yaitu uang kertas. Nah, ini dia uang kertasnya. Kita ambillah di dompet Ibu, yaitu ada 2.000. Ini berdasarkan bahan, yaitu uang ini terbuat dari kertas. Maksudnya dia bentuknya kertas gitu ya, bahannya kertas gitu. Nah, uang kertas merupakan
fiduciary atau uang kepercayaan, karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran walaupun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominal. Jadi dasar uang kertas adalah kepercayaan kepada pemerintah atau bank yang menjamin atas peredaran uang kertas tersebut. Di samping kepercayaan umum, terdapat alasan lain yang mendorong untuk menciptakan uang kertas sebagai alat pertukaran, yaitu uang logam yang tidak dapat digunakan untuk jumlah yang sangat besar, sedangkan uang kertas tidak ada kesulitan. Biaya untuk membuat uang logam jauh lebih mahal daripada untuk membuat uang kertas. Uang logam kurang praktis, sukar dibawa ke tempat yang jauh dalam jumlah besar, ya kan? Yang namanya uang segini, kan dia nominal kecil ya teman-teman. Ya murid-murid dia tuh 500 gitu. Nah, kalau misal kita buat bawa 1 juta kan pasti wah berat itu, karena kan dia logam ya. Sedangkan kalau misal kita bawa uang kertas dengan nominal misalnya 2.000, itu 1 juta ya mungkin segini ya, segepoknya segini lah, atau 100.000 ya paling segini gitu, 1 juta kecil kan. Jadi lebih efisien, lebih mudah untuk kita melakukan pertukaran, membawa uang yang banyak itu menggunakan uang kertas daripada uang logam. Karena kalau uang logam jatuh pun kita sukar ngambilnya ya, walaupun memang kalau uang kertas juga gampang tertiup angin ya. Tapi ya lebih sedikit lah kalau misalnya kita membawanya gitu. Selain karena dia berat, namun juga karena nominalnya kecil. Jadi semakin kecil nominalnya, semakin banyak yang harus kita bawa. Gitu. Uang kertas yang beredar di masyarakat saat ini, yang tadi Ibu berikan itu 2.000. Kemudian ada lagi 1.000 kertas ada, 1.000 koin ada. Cara apa ya? Ibu punya nggak ya? Bentar ya. Oh ini ada. Wah, ini 1.000. Ini 1.000 di tahun berapa ini? Tahun 2022. Tahun 2022. Nah, di sini ada gambar pahlawan kita yaitu Cut Mutia. Dan ada gambar Indonesianya. Ada Indonesianya. Ada tulisan Indonesianya, kemudian ya banyak lah di sini, ada Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian ada gambar Garudanya. 1.000, 2.000 yang tadi Ibu beritahu, 2.000, kemudian 5.000 itu nggak ada. Apa deh? Nah ini dia, 5.000, 10.000, dan 20.000, 50.000, dan 100.000. Sebenarnya ada 75.000, cuma jarang beredar ya anak-anak. Sebenarnya Ibu punya, cuma Ibu lupa Ibu taruh mana. Yang 75.000 itu sangat jarang dipakai oleh orang-orang, jadi jarang orang menerima uang 75.000. Biasanya hanya untuk mereka koleksi aja gitu, karena jarang tadi. Jadi kurang bernilai gitu ya, karena kurang dipakai orang. Tapi sebenarnya itu bisa banget dipakai teman-teman, anak-anak, karena ya itu sudah resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi bukan berarti itu nggak bisa dipakai gitu ya, walaupun jarang orang mempunyai uang 75.000 itu. Oke, lanjut. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Pertama itu ada uang kartal. Nah, uang kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima
umum. Uang kartal dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas yang dicetak dan dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, uang kartal itu yang tadi kita yang kita bahas tadi, yang uang logam sama uang kertas tadi, itu uang kartal ya. Kemudian ada uang giral. Nah, uang giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek giro atau surat perintah pembayaran lainnya. Telegraphic transfer yang dicetak atau dibuat oleh bank umum atau bank komersial. Nah, uang giral yang beredar di masyarakat terdiri dari cek, giro, telegraphic transfer, yaitu pemindahan pembayaran atas suatu transaksi melalui bank. Jadi gitu ya. Pernah tahu nggak cek seperti apa ya? Karena ibu nggak ada cek, mungkin bisa. Oh, ini nih ada di buku sini ya. Ibu mungkin mau ngasihnya ke ibu gini aja ya. Nih ada, kelihatan nggak? Nah, ini cek BCA ya. Ini ada nomor ceknya, yaitu XP 34 13 13 dan YN 55 95 76. Ini biliat giro ya. Jadi biliat giro tadi di bawahnya dan atasnya cek BCA. Kemudian lanjut berdasarkan nilainya. Pada sebuah uang kita mengenal nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang tersebut, sedangkan nilai intrinsik yaitu nilai pembuatan uang itu sendiri. Berdasarkan nilai nominal dan nilai intrinsiknya, uang dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, uang bernilai penuh atau full bodied money, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya uang logam dari emas, di mana nilai bahan nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis pada uang tersebut. P, maka nilainya UP. 500, maka nilainya 500 gitu maksudnya ya. Kemudian ada uang yang tidak bernilai penuh atau representatif full bodied money atau uang bertanda token money. Artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Nilai intrinsiknya uang kertas jauh lebih rendah daripada nilai nominal yang tertulis pada uang. Itu ya, semua uang itu kan, uang kertas itu kalau kita lihat kan sama aja ya, bentuknya seperti itu juga dan ukurannya juga nggak jauh beda. Jadi yang bisa kita tahu kalau misalnya pasti pembuatannya juga nggak jauh beda harganya, tapi dilihat dari nominalnya aja itu udah berbeda. Jadi nominalnya itu kan misalnya 1000, nih nominal 1000 sama nominal 100 itu nominalnya beda, harga nominalnya beda. Sedangkan kalau intrinsiknya pasti sama, karena itu kertas yang segini jadi agak gede segini gitu doang ya, nggak jauh beda lah harganya ya untuk intrinsiknya ya gitu. Kemudian ada berdasarkan kawasan daerah, yaitu uang berdasarkan kawasan yang dibedakan sebagai berikut. Itu uang domestik, yaitu uang yang berlaku hanya di satu negara tertentu. Di luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku. Jadi misalnya uang rupiah kalau misal kita gunakan di Jepang itu nggak akan berlaku, dia berlakunya hanya untuk di Indonesia. Makanya kalau kita ke Jepang kita harus tukar uang, jadi kurs kita menukar uang ke money changer gitu. Nah, ada juga uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara tapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. Contohnya dolar, pound sterling, yen, euro, dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu mata-mata uang seperti ini tuh masih bisa digunakan. Terlebih lagi itu dolar ya, dolar Amerika itu digunakan di sepertinya semua negara menggunakan uang dolar Amerika sih, USD ya. Oke, untuk hari ini segitu dulu pembahasan kita tentang uang. Ibu harap semuanya ngerti ya. Apa ada pertanyaan?
nggak ada ya. Ini adalah pelajaran yang kita semua suka, yaitu uang. Kita semua suka uang, ya kan? Kita semua suka jajan pakai uang. Pokoknya kita suka uang, pasti lebih masuk ya. Nah, Ibu harap materi kali ini bisa masuk ke pemahaman kita semua dan bisa berguna untuk masa depan ya pastinya. Baiklah, kita akhiri aja. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Oke, baiklah kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bye bye.